Selamat siang, sahabat Kodim 0313 KPR yang telah bersama kami hingga saat ini. Saya Praka Arman Lahagu bersama komandan saya yang paling ganteng. Nah, saya bersama beliau sharing tentang penerimaan secata PK di tahun 2025 ini yang katanya penerimaan kota ada di daerah. Nah, kita berbincang-bincang kepada beliau, bagaimanakah latar belakang dan seperti apa penerimaan secata PK ini. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Pak Lahagu. Gimana, sehat? Siap. Puji Tuhan sehat. Bagaimana, Komandan, sehat? Alhamdulillah, sehat. Jadi, Komandan, ini saya mau bertanya tentang adanya penerimaan secata PK ini. Ya. Nah, yang pertama ini yang saya tanyakan, Komandan, apa latar belakang dan tujuan penerimaan secata PK TNI AD ini? Baik ya, tentang masalah penerimaan secata PK tahun 2025 ini kan memang sebetulnya kan berlanjut. Siap. Berkesinambungan tahun ke tahun. Kita di sini juga sekaligus mensosialisasikan. Siap. Karena tuntutan tentang penerimaan secata PK ini adalah memang untuk latar belakangnya itu ya memang untuk memenuhi kebutuhan. Siap. Prajurit, personel, tenaga untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Darat. Yang tentunya diharapkan melalui proses penerimaan ini nanti kita dapatkan prajurit yang memiliki kemampuan. Siap. Tingkat akademisi yang tinggi, kemudian juga memiliki psikologi yang memenuhi syarat. Demikian. Jadi, Komandan, untuk prosesnya itu bagaimana, Komandan? Ya, untuk berproses itu kan kita mulai dari buka link penerimaan, kemudian di situ nanti akan beberapa proses seleksi yang akan kita laksanakan. Jadi Angkatan Darat memiliki standar untuk bagaimana nilai minimal atau standar minimal seorang yang mendaftar itu untuk syarat untuk masuk sebagai TNI, prajurit TNI. Jadi lengkap itu Lagu, dari mulai administrasinya dicek dulu setelah mendaftar online, kemudian dicek administrasi. Setelah pengecekan administrasi, di situ ada tes kesehatan jiwa, di situ ada tes psikologi, kesemaptaan, akademik, dan lain sebagainya lah. Jadi di situ memang railernya cukup banyak, sehingga diharapkan juga dengan seperti itu kita mendapatkan prajurit yang ideal. Jadi, Komandan, izinkan, tentunya dengan adanya persyaratan itu kan, Komandan, pasti ada kriterianya untuk bisa kita masuk di secata PKT ini. Nah, untuk kriteria itu yang ingin masuk di secata PK itu seperti apa, Komandan? Intinya sebetulnya kan yang jelas ya, harus warga negara dulu, warga negara Indonesia. WNI yang pertama. Kemudian ada syarat minimal umur. Umur itu dari 18 sampai 22. Kemudian juga lulusannya dia SMA, sekolah menengah atas. Itu minimal, Komandan? Minimal. SMA ataupun madrasah aliyah ataupun yang sederajat. Gitu. Kemudian tinggi badan yang sekarang itu 160. Oh, berarti sudah turun, Komandan, kan? Ya. 163 jadi 160. 160. Nah, ini ya bagi yang mungkin sebelumnya sudah mendaftar gara-gara tingginya 162 terus gagal, mungkin ini dengan sekarang 160 dapat kesempatan lagi. Kemudian berat badannya ya proporsional. Harus ideal, Komandan, ya? Ideal itu dikatakan ideal itu sudah ada hitung-hitungannya tuh standarnya
proporsional itu seperti apa. Kemudian tidak pernah terlibat ke tindakan kriminal. Jadi makanya ada ketentuan untuk ada SKCK, itu tuh untuk menandakan bahwasanya dia tidak pernah terlibat permasalahan kriminal ataupun pidana. Selain itu juga punya kemampuan dan keahlian yang sesuai yang dimiliki untuk standar Angkatan Darat itu sendiri. Oh, siap. Nah, jadi sudah kita dengar informasi seperti apakah latar belakang untuk kita masuk di Secata PK TNI Angkatan Darat. Ini sudah mulai ada bayangan untuk kita yang sudah setamat SMA sederajat, atau contohnya ini tahun kemarin 2023 kan umurnya masih 19 lah kita taruh kan. Ini masih ada kesempatan besar untuk dia masuk di Secata PK tahun 2025 ini. Nah, ini Komandan dengan adanya informasi yang katanya masuk tentara itu harus ini, itu, dan segala macam, ujung-ujungnya adalah masalah uang. Nah, untuk itu Komandan, benarkah ada penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya? Nah, itu memang perlu harus jadi underline lah. Siap. Itu harus yang paling utama. digarisbawahi. Ya. Karena memasuki ataupun mendaftar sebagai prajurit TNI AD itu sama sekali tidak dipungut biaya, Pak Lagu. Sama sekali. Siap. Jadi tidak ada biaya apapun. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lah. Tapi yang perlu digarisbawahi tidak ada biaya. Siap. Ya. Jadi Komandan, dengan adanya informasi bahwasanya tidak ada dipungut biaya, terus bagaimanakah cara kita untuk menghindari adanya penipuan terkait penerimaan prajurit ini? Jadi ya inilah gunanya salah satu sosialisasi yang kita adakan nih. Intinya, kalau pertanyaannya seperti itu gimana caranya menghindari? Siap. Ya, dengan kita underline tidak ada biaya, kalau ada yang minta, udah jelas penipuan. Nah, itu aja. Siap, berarti jadi itu simpel aja ya. Siap, betul. Simpel ya, dengan sudah kita memproklamirkan tidak ada pemungutan biaya. Kalau ada salah satu pihak atau oknum ataupun pihak yang memang mengatasnamakan, itu sudah dipastikan penipuan. Siap. Nah, itu kan jadi selama ini Komandan mungkin masyarakat yang belum tahu informasi seperti itu, jadi dia merasa dengan adanya diminta, contohnya dia dipungut biaya, dia merasa itu benar. Jadi mungkin betul Komandan bilang tadi, itu adalah harus kita contohnya garis merah di bawah itu, bahwasanya tidak ada dipungut biaya untuk masuk tentara, Komandan. Begitu Komandan. Betul. Ya, dengan seperti itu maksud saya adalah ikuti saja prosesnya. Siap. Dari mulai pendaftaran online. Jangan sampai dia tidak tahu sumber. Siap. Ataupun sumber yang tidak valid, terus itulah celah ataupun peluang orang menipu. Siap. Kemudian ada juga para rekan-rekan kita ataupun gunanya ada kodim di sini, yaitu konfirmasi saja. Pak, apa betul Pak? Kami ini daftar nih, kami didatengin sama oknum, si Polan misalnya. Siap, betul. Diminta biaya sekian. Memang seperti itu Pak? Oh tidak. Jadi ya sebetulnya mudah sih mendeteksi itu, ya sudah konfirmasi dan klarifikasi saja. Apa betul itu pelaksanaan itu ada memungut biaya atau tidak? Siap. Nah, baik Komandan, tentunya dengan adanya seperti itu, jika mereka atau oknum yang melakukan hal tersebut dipungut biaya, tentunya ada hukum pastinya terhadap yang melakukan pemungutan biaya terhadap yang mau masuk tentara. Nah, untuk tindakan atau hukuman kepada mereka yang melakukan pungutan biaya itu seperti apa, Komandan? Kita pastikan akan ada sanksi yang diberikan apabila itu TNI, oknum TNI. Siap. Ya, kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan apabila itu sipil
yang menjanjikan atau mengiming-imingi dengan sekian rupiah anaknya akan masuk, Betul. yaitu kita laporkan atau yang bersangkutan melapor ke polisi. Siap, siap. Nah, untuk orang tua kami, masyarakat yang ingin memasuk anaknya tentara sudah jelas bahwasannya tidak ada pungutan biaya sekecil apapun. Jika ada oknum yang melakukan atau meminta sejumlah uang untuk menjamin anaknya masuk tentara, silakan konfirmasi kepada Koramil. Bagaimana Komandan? Bisa kan? Bisa. Kepada Koramil dan atau yang sering masuk ke wilayahan itu adalah Babinsa. Jika masyarakat lebih dekat di Kodim, contohnya ini, nah silakan sampaikan atau minta petunjuk di Kodim atau di satuan TNI yang terdekat. Jadi sudah panjang lebar kita cerita tentang penerimaan TNI AD ini. Nah, ini dari Komandan nih, apa pesan Komandan bagi masyarakat terkait penerimaan TNI AD ini, Komandan? Bagi orang tua yang memiliki anak yang memiliki minat untuk masuk, maupun bagi anak-anak ataupun generasi muda yang ingin melanjutkan atau bercita-cita sebagai prajurit TNI AD, Siap. intinya sebetulnya siapkan diri lah, karena kemampuan diri pribadi itulah yang akan betul-betul dinilai secara transparansi. Tidak ada, jangan ada kekhawatiran, waduh, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini anak siapa. Siap. Semua kesempatan, peluang itu kansnya sama. Kemudian sekarang ini kan juga mengikuti perkembangan zaman juga kan. Betul. Kita juga memiliki situs web yang resmi, Pak Lagu. Jadi nanti bisa dibuka situs web resminya, ini ada di sini nih. Nah, nanti tercantum di sini. Ada di deskripsi video, Komandan. Oke. Siap. Nah, Nanti kita taruh di situ linknya. Nanti bisa dibuka, di Siap. situ bisa menyaring ataupun menghimpun informasi-informasi yang dibutuhkan, kayaknya sudah tertuang semua di situ. Siap. Nah, baik masyarakat yang telah bersama kami atau yang menonton video ini, kami sebagai Kodim atau personil Kodim 0313 KPR, kami selalu siap untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Kalau memang semisalnya jauh nih ya, bisa lewat komentar ya. Ini bisa kita tanggapi ya. Sudah jelas ini channel Kodim kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Tidak usah merasa takut, kita semua sama. Nah, sama manusia, cuman hanya baju aja yang beda. Hati, ya kadang-kadang dibilang itu gadang Hello Kitty, tapi sekecil aja. Jadi untuk masyarakat dimanapun berada, silakan bertanya. Kalau memang jauh, sudah saya sampaikan tadi, silakan bertanya lewat komentar dan kita selalu siap menerima keluhan masyarakat. Oke, salam dari kami personil Kodim 0313 KPR.